Masuk bab 2, metode RPL. Pembahasan meliputi model RPL dan tahapan RPL. Model RPL pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut dengan SDLC. Dari beberapa model tersebut ada persamaan prinsip atau karakter, yaitu kebutuhan harus didefinisikan dengan jelas, terus tahapan pembangunannya teratur, peran stakeholder sangat penting, pentingnya suatu dokumentasi, dan keluaran RPL harus ada nilai ekonomis. Dari beberapa model-model tersebut, di sini kami akan membahas 3 model, yaitu waterfall, prototyping, dan unified process. Waterfall itu prinsipnya seperti ini, bahwa lihat tanda panahnya, bahwa dia berurutan seperti air terjun dari atas ke bawah. Jadi sedangkan untuk prototyping kelihatan kalau di sini ada iterasi atau putaran balik. Jadi kapan menggunakan waterfall dan kapan menggunakan prototyping? Waterfall digunakan jika kebutuhannya didefinisikan di sini sangat jelas. Kebutuhannya sangat jelas, kemudian diikuti mulai dari analisa, desain, dikonstruk, diuji gitu secara berurutan. Jadi itu didefinisikan langkah ini selesai, baru ke langkah berikutnya, Berbeda dengan prototyping. Prototyping seolah-olah kita memanggil developer, tolong buatkan saya contoh barangnya dahulu. Jadi akan dibuat suatu contoh barang atau prototyping, kemudian kita akan lihat, nah jika sesuai akan lanjut dikerjakan ke tahap berikutnya, jika tidak akan diperbaiki lagi. Seperti itu. Jadi di sini di dalam waterfall kebutuhannya sangat jelas di depan, sedangkan prototyping kebutuhannya belum terlalu jelas, makanya kita jelas dengan prototyping. Berikut adalah model-model dalam prototyping. Yang model yang kedua yang dibahas adalah unified process. Ini berbasis use case driven. Bahasa yang umum digunakan untuk di dalam ini adalah UML atau Unified Modeling Language, use case, class diagram, dan lain-lain. Tahapan RPL terdiri dari analisa, desain, konstruksi, pengujian, dan perawatan. Tahapan secara umum. Kemudian di dalam kita akan bahas satu-satu. Di dalam analisis itu ada aktivitas-aktivitas dalam menganalisa. Ini tahapan awal, yaitu menemukan dan menganalisa masalah, menemukan persyaratan, dan melakukan dokumentasi dan analisa persyaratan. Dalam setiap kegiatan tersebut ada beberapa aktivitas. Kemudian ada alat bantu. Nah, ini yang penting, adanya alat bantu. Di sini ada alat bantu yang sering digunakan adalah use case diagram dan juga data flow diagram. Kemudian dari data flow diagram itu terdiri dari sintaknya terdiri dari kotak ini adalah entity, kemudian ini proses, dan ini alur proses tanda panah. Jadi ada kotak simpat, kemudian ada kotak dengan sisi yang agak membulat, dan juga ada tanda panah. Dan untuk data diagram menggambarkan, contohnya di sini adalah aliran datanya dan siapa yang mengirim dan menerima data tersebut. Contohnya di sini ada customer akan melakukan order, kemudian order itu akan diteruskan ke bagian dapur, kemudian akan
setelah makan akan menerima tagihan atau bill, dan semua kegiatan itu akan dilaporkan ke manajer restoran. Demikian untuk data flow diagram. Kemudian alat bantu analisis yang kedua yang umum adalah use case diagram. Ini menggambarkan sintaksnya itu ada aktornya di sini. Ini ada aktornya yang pihak-pihak yang akan terkait dengan aplikasi atau sistem yang kita bangun. Ini ada pemilik, ini ada anggota, ini semua aktor. Dan ini ada boundary atau batasan dari sistem kita. Jadi batasannya harus jelas. Kemudian ada use case, ini disebut dengan use case yang berbentuk oval. Jadi ini batasan yang tadi batasan harus dijelaskan bahwa ini adalah batasan di kasih judul batasan sistem. Oval ini menggambarkan use case itu adalah kumpulan suatu proses yang di dalamnya ada aktivitas. Misalnya ini contohnya adalah use case untuk sistem informasi perpustakaan, di mana ada penjaga perpustakaan yang akan mendaftarkan anggota, kemudian dia mengurus pengembalian buku, penyewaan buku, dan mencatat kehilangan buku. Ini tanda panahnya, mohon diperhatikan. Kemudian ada pemilih yang akan terkait dengan use case tersebut. Nah, di sini juga ada saling antar use case sendiri, ada hubungannya dengan antara extend dan include. Extend itu artinya include itu bahwa setiap use case penyewaan buku itu pasti akan dilakukan pengecekan status peminjaman terdahulu. Sedangkan untuk extend adalah pengembalian buku jika dia terlambat, dia akan melakukan use case ini akan tertrigger atau akan diikuti dengan use case pembayaran denda. Berikutnya, demikian untuk tahap analisis dan alat-alat bantunya. Kemudian akan berikutnya adalah tahap perancangan. Setelah jelas model prosesnya, kemudian akan dilakukan perancangan, dan di konstruksi ini akan dilakukan mulai coding, akan mulai diimplementasi perancangan tersebut, melakukan pemrograman, kemudian sudah selesai akan dilakukan pengujian. Pengujian itu dimulai dari unit yang terkecil, dari pengujian. Misalnya kalau analoginya di dalam mobil itu dilakukan pengujian masing-masing, misalnya bannya diuji sendiri, mesin diuji sendiri, bodi diuji sendiri, kemudian dilakukan sistem pengujian secara sistem. Ketika dia sudah digabung, diintegrasikan menjadi sebuah mobil, yaitu dilakukan drag test. Setelah itu dirakit semua kan dilakukan pengujian sistem. Kira-kira seperti analoginya. Kemudian untuk setelah sudah oke semua, dioperasionalkan dan dilakukan perawatan. Perawatan itu ada bentuknya preventif atau perawatan pencegahan, kemudian ada perfektif, perawatan optimasi, artinya penyempurnaan sistem, dan juga ada perawatan korektif, jika ada kerusakan atau masalah sistem akan dilakukan perbaikan. Demikian untuk bab 2